Saya Maria Octavia Nurani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan tablet nanopartikel. Tablet nanopartikel sendiri merupakan sediaan obat yang di dalamnya mengandung partikel zat aktif yang berukuran sangat kecil, yakni dalam skala nanometer atau dalam skala 1 hingga 1000 nanometer. Tablet nanopartikel sendiri didesain untuk meningkatkan bioavailabilitas melalui reduksi skala, di mana untuk makro itu kelarutannya rendah. Sekitar 40% senyawa aktif baru memiliki kelarutan yang sangat rendah sehingga membatasi penyerapan di saluran cerna. Namun dengan mengubahnya ke dalam ukuran nanopartikel, maka bioavailabilitasnya lebih optimal, di mana berdasarkan prinsip Noyes-Whitney, reduksi ukuran ke skala nano atau kurang dari 200 nanometer secara eksponensial meningkatkan luas permukaan spesifik. Hal ini mengoptimalkan interaksi biologis dan laju disolusi. Adapun jenis-jenisnya yaitu nanokristal, di mana 100% zat aktif murni, kelarutannya maksimal, kemudian cocok untuk obat hidrofobik. Untuk SLN atau solid lipid, yaitu matriks lipid biokompatibel, polymerik nanopartikel, kemudian melindungi zat aktif dari degradasi, serta profil pelepasan yang terkendali. Jenis selanjutnya yaitu polymerik nanoparticles, di mana ciri-cirinya itu enkapsulasinya itu presisi, contohnya kitosan, kemudian stabilitas fisik tinggi, dan pengantaran obat tertarget. Untuk parameternya itu bukti empiris, di mana karakteristik Escherichia apiculata menunjukkan ukuran partikel stabil pada 126,7 nanometer dengan indeks polydispersitiesnya itu 0,601. Untuk signifikans zeta potensial, di mana nilai potensial yang tinggi seperti positif 34,38 megavolt menciptakan gaya tolak menolak elektrostatik antarpartikel, mencegah agregasi dan sedimentasi selama penyimpanan bentuk cair. Mengapa nanosuspensi harus dipadatkan? Tujuannya yaitu karena fase cair atau nanosuspensinya itu rentang Ostwald ripening, kemudian risiko rehidrolisis dan sedimentasi, sehingga perlu dilakukan pada tanisasi. Justifikasinya, nanosuspensi cair sangat rentan terhadap ketidakstabilan fisik dan degradasi kimia. Transformasi ke bentuk padat menghentikan pertumbuhan kristal dan memastikan integritas dosis. Fase padat atau nanopartikel menjamin stabilitas fisik jangka panjang, kemudian mempermudah logistik, distribusi, serta kepatuhan pasien lebih tinggi. Kemudian perbandingan antara teknologi pengeringan dan pada tanisasi, di mana untuk mekanismenya itu untuk spray drying, di mana evaporasi cepat droplet, sedangkan freeze drying sublimasinya vakum cryo, serta hot melt extrusion itu peleburan termoplastik atau tanpa pelarut. Kelebihan utamanya dari spray drying itu skalabilitas komersial menghasilkan partikel amorf, sedangkan freeze drying itu sangat ideal untuk zat termolabil struktur berpori, sedangkan HME proses single step 100% bebas pelarut organik. Untuk tantangan kritisnya dari spray drying itu partikel lengket di dinding alat pengering. Untuk freeze dryingnya itu konsumsi energi tinggi, risiko cryostress pada partikel, serta untuk HME yaitu risiko amorfisasi atau degradasi termal. Untuk perisai pelindung nanopartikel itu ada stabilizer, matriks pembawa, dan super disintegran, di mana stabilizer itu mencegah fusi partikel selama pembentukan awal suspensi koloid, sedangkan matriks pembawa melindungi struktur selama pengeringan termal. Data menunjukkan 10% threshold loss mempertahankan ukuran nanokristal secara optimal. Untuk super disintegran memastikan tablet hancur seketika saat kontak dengan cairan, melepaskan nanopartikel kembali ke bentuk koloid asli. Strategi kompresi, di mana untuk jalur A yaitu daerah compression, serbuk nano kering ditambah dengan eksipien alir bebas, kemudian selanjutnya pencampuran kering atau homogenisasi, lalu mesin cetak tablet ataupun zinc. Kemudian untuk B yaitu adsorpsi liquid, di mana nanosuspensi cair disemprotkan ke carrier berpori, kemudian pengeringan granul, dan mesin cetak tablet ataupun zinc. Untuk studi kasus atau oral dispersil tablet nanopartikel prednisolon kitosan sukses diformulasi menggunakan Dirac compression, memberikan diameter tablet yang konsisten dengan keseragaman bobot presisi tinggi yaitu 150 mg.
Tantangan formulasi yaitu dilema tekanan gempa di mana masalah kritisnya keuntungan ukuran nano dapat hancur dalam hitungan milidetik. Tekanan gempa yang tinggi merusak lapisan stabilizer, memaksa partikul partikel beraglomerasi kembali menjadi mikrokristalisasi. Efek tarik ulurnya itu peningkatan gaya gempa misal 2 ke 4 ton secara drastis meningkatkan kekerasan tablet dan menurunkan ketebalan, namun berisiko tinggi menghancurkan arsitektur nano tanpa eksipien penyerap kejut. Selanjutnya yaitu evaluasi mutu terkait dengan karakterisasi fisik dan konfirmasi skala nano. Untuk redispersibility index, di mana uji kritis untuk memastikan tablet kembali menjadi suspensi nano atau kurang dari 200 nanometer saat kontak cairan. Untuk SEM morfologi, memastikan distribusi partikel merata dan integritas matriks pembawa pasca pengeringan. Untuk solid state atau XFD atau DSC, mengonfirmasi pelestarian bentuk kristalin zat aktif tanpa memicu polimorfisme tak terduga. Untuk evaluasi mutu 2 terkait kinerja disolusi dan pelepasan zat aktif, pengujian real time karena ukuran nano menyulitkan filtrasi standar, teknik pemisahan seperti dialisis terbalik atau ultrasentrifugasi digunakan. Kemudian keunggulan pelepasannya itu tablet nanopartikel mendemonstrasikan peningkatan laju pelepasan yang signifikan dibandingkan bahan aktif standar. Kemudian stabilitas jangka panjang, pengujian untuk memastikan tidak ada perubahan pada PDI atau aglomerasi struktural selama masa penyimpanan. Di mana untuk kesimpulannya bahwa keberhasilan formulasi tablet nanopartikel bukanlah hasil dari satu proses tunggal, tetapi melainkan integrasi presisi tingkat tinggi antara reduksi ukuran absolut dan juga pemeliharaan stabilitas elektrostatik dan pemilihan teknik pengeringan dan matriks pelindung yang mencegah aglomerasi termal atau kriostat, strategi kompresi cerdas dengan eksipien penyerap kejut untuk mempertahankan arsitek nano hingga mencapai target biologis pasien. Sekian dan terima kasih.